dari sekian banyak julukan yang ada pada diri Pangeran Walangsungsang itu adalah Cakrabuana. Nah, kemudian yang menjadi soal adalah bagaimana sih kisahnya Pangeran Walangsungsang itu dijuluki Cakrabuana? Nah, asal-usul mengenai Pangeran Walangsungsang mendapatkan julukan Cakrabuana ini tentu banyak sekali versinya. Akan tetapi versi yang menurut saya itu dapat diterima adalah versi yang dikisahkan dalam naskah Carita Purwaka Carubanagari. Naskah ini, pemirsa, merupakan naskah yang disusun oleh Pangeran Arya Cirebon, yaitu salah satu pangeran asal Cirebon yang tentunya masih kerabat daripada Sultan-Sultan Cirebon. Nah, naskah ini ya dapat dipercaya karena memang yang bersangkutan ini kan terah daripada raja-raja Cirebon, sehingga beliau ya dalam mengisahkan Pangeran Walangsungsang, termasuk asal-usul kenapa Pangeran Walangsungsang itu dijuluki Cakrabuana ini dapat dipertanggungjawabkan. Dan pemirsa, bahwa Pangeran Walangsungsang menurut naskah Carita Purwaka Carubanagari itu, beliau itu dijuluki dengan julukan Cakrabuana itu karena beliau itu dahulunya pernah menjabat sebagai pangraksa bumi di Padukuhan Caruban ketika beliau menjadi menantunya Ki Danusela. Jadi kisahnya itu kan Ki Danusela atau Ki Gede Alang-Alang, seorang Ki Gede dari Padukuhan Alang-Alang, di mana Padukuhan Alang-Alang itu kemudian diubah menjadi Padukuhan Caruban. Ki Gede Alang-Alang ini kan punya anak begitu loh ya. Nah, beliau punya anak perempuan namanya ini kan Kencana Larang. Nah, Kencana Larang itu kemudian dikawinkan dengan Pangeran Walangsungsang. Nah, pada waktu saat itu Ki Danusela itu kan menjadi seorang Ki Gede atau menjadi seorang kuwu. Nah, ketika beliau menjadi seorang kuwu itu, menantunya itu Walangsungsangnya itu diangkat menjadi pangraksa bumi. Pangraksa bumi ini, pemirsa, dalam struktur pemerintahan di Sunda pada waktu itu adalah orang kedua setelah kuwu. Jadi setelah kuwu itu ada orang hebat lainnya, namanya itu pangraksa bumi, yang menduduki sebagai jabatan pangraksa bumi. Jadi dalam struktur pemerintahan desa pada waktu itu, kepala desanya itu disebut kuwu, kemudian orang yang di bawah kepala desa itu ada jabatan yang hebat lagi, itu namanya itu pangraksa bumi. Jabatan pangraksa bumi ini, pemirsa, sekarang itu kalau di Cirebon itu mungkin masih bertahan. Kalau jabatan pangraksa bumi hingga sekarang itu di Cirebon itu masih ada, pemirsa, hanya saja namanya itu sekarang itu disebut sebagai raksa bumi. Nah, pangraksa bumi ini, pemirsa, tugasnya itu ya untuk mengurusi perekonomian desa. Artinya orang yang memanajemen tanah, perizinan dan lain sebagainya di desa tersebut itu dahulu itu namanya itu pangraksa bumi. Pangraksa bumi ini tugasnya ini adalah mencakra bumi, artinya menjaga atau memelihara bumi yang ada tanah di wilayah itu. Sehingga ya karena Pangeran Walangsungsang itu pada waktu itu menjabat sebagai pangraksa bumi, di mana tugasnya itu adalah meraksa bumi atau mencakra bumi, maka beliau itu kemudian dijuluki
dengan julukan Cakra Bumi atau Cakra Buana. Jadi dalam uraian naskah Carita Purwaka Carubanagari yang dijuluki Cakra Buana atau Cakra Bumi, itu karena memang Pangeran Walang Sungsang itu dahulunya menjabat sebagai seorang raksa bumi atau seorang pangraksa bumi.